Kami mengucap syukur kepadamu di pagi ini, Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika Engkau hadir, Engkau melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Dan Roh Kudus, kami serahkan seluruh hidup kami pagi ini ke dalam tangan-Mu. Bicara kepada kami pagi ini, karena kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin, dan firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Kami membutuhkan firman-Mu lebih daripada apa yang bisa ditawarkan dunia kepada kami. Kami membutuhkan firman-Mu lebih daripada semua yang bisa kami ingini di dunia ini. Hati kami mau menyimpan kebenaran-Mu, karena itulah kekuatan bagi kami. Biarlah pagi ini kami datang dan kami menerima sesuatu yang ilahi daripada-Mu, Tuhan. Karena itulah yang akan menjaga langkah-langkah kami, mengubahkan kami menjadi serupa dengan Engkau. Kami siap terima kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Boleh ditampilkan ayatnya? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung raja wali. Nanti Bapak Ibu baca sampai ayat yang berikutnya. Tapi kita sampai di ayat ini. Nah, kalau kita perhatikan Mazmur ini yang ditulis oleh Daud, ada sebuah kekuatan dan kuasa dalam ucapan syukur. Ucapan syukur itu adalah salah satu cara untuk kita mengaktifkan iman. Jadi kalau Bapak Ibu mau lagi cooling down, lagi nggak percaya, maka belajarlah ucap syukur. Karena itu merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan iman. Iman itu selalu berkaitan erat dengan hati yang bersyukur. Jadi kalau orang hatinya ngomel, orangnya hatinya yang tidak tahu bersyukur, dia nggak punya iman, saudara. Jadi iman itu selalu berkaitan erat dengan hati yang bersyukur. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, iman selalu berkaitan erat dengan hati yang bersyukur. Nah, saya percaya juga bahwa ketika kita mengalami kebaikan Tuhan yang nyata kita akan mengalami kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan ada banyak alasan sebenarnya untuk kita mengucap syukur, mengucap terima kasih kepada Tuhan. Nah, Daud menulis Mazmur 103 ini untuk mengingat tentang kebaikan Tuhan, dan dia mengucap syukur atas semua penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu saya ingin kita belajar pagi hari ini beberapa hal. Ada beberapa hal yang terjadi, ya, sehingga kita bisa ucap syukur. Kita belajar yang pertama, bahwa ucapan syukur itu adalah tanda bahwa kita ada dalam hadirat Tuhan. Ucapan syukur adalah tanda bahwa kita ada dalam hadirat Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Mazmur 100 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ucapan syukur adalah tanda bahwa kita ada dalam hadirat Tuhan. Orang yang banyak mengucap syukur, dia ada dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, di sana ada kebaikan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, hati kita akan berlimpah dengan syukur, maka semakin besar kebaikan Tuhan akan dicurahkan atas hidup kita. Jadi orang yang mengucap syukur, dia ada di hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan Anda akan mengalami begitu banyak kelimpahan kebaikan, kasih karunia. Dan saya percaya bahwa berkat
Dan kebaikan Tuhan itu seumpama air di dalam sebuah bak penampungan air yang besar. Amin. Dan iman kita itu seperti saluran pipanya untuk mengalirkan air tersebut. Tapi ucapan syukur itu adalah keran pembuka airnya. Jadi berkat harus berkaitan dengan iman, iman harus berkaitan dengan ucapan syukur. Atau dengan adanya ucapan syukur, Anda bisa mengakses semua kebaikan Tuhan. Dengan ucapan syukur, Anda bisa mengaktifkan iman. Jadi kalau orang tidak tahu mengucap syukur, dia tidak bisa mengaktifkan iman, dan dia tidak akan bisa menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Karena ketika saudara mengucap syukur itu seperti membuka keran air untuk Anda menerima kesegaran, menerima pemulihan, menerima kekuatan, menerima anugerah, menerima berkat daripada Tuhan. Semakin hati kita melimpah dengan ucapan syukur, semakin besar iman kita. Amin. Semakin besar iman kita, semakin besar berkat dan kemurahan Tuhan yang akan juga dialirkan ke dalam hidup kita. Mazmur 103 tadi ayat yang kedua berkata begini, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi cara untuk kita mengingat kebaikan Tuhan adalah dengan mengganti kata-kata keluhan, kata-kata keluh kesah, kata-kata sungut-sungut, kata-kata ngomel, kata-kata yang kasar, kata-kata yang suka menuntut, kata-kata yang suka memaksa kehendak sendiri, itu diganti dengan kata-kata doa syafaat, itu diganti dengan kata-kata ucapan syukur, itu diganti dengan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Jadi kalau sampai ada kesempatan, ada waktu di mana Anda melihat bahwa apa yang Anda inginkan Anda nggak dapat, jangan ngomel. Kalau Anda lihat pintu juga belum terbuka bagi saudara, jangan juga ngomel, jangan juga sungut-sungut, jangan pakai kata-kata kasar, jangan menuntut, jangan memaksa kehendak sendiri, tapi ganti itu dengan kata-kata doa, ganti itu dengan kata-kata pujian, penyembahan, ganti itu dengan hati yang selalu berkata, Tuhan aku bersyukur, aku bersyukur. Masuklah di dalam hadirat Allah, dan Anda akan mengalami segala kebaikan dan anugerahnya yang melimpah bagi hidup saudara dan saya. Itu hal yang pertama ketika Anda ucap syukur. Anda adalah hadirat Tuhan. Yang kedua, ucapan syukur. Itu adalah pintu untuk melahirkan mujizat pelipat gandaan. Berapa banyak yang mau mujizat pelipat gandaan? Berapa banyak saudara yang mau mujizat pelipat gandaan? Dari cara Anda memandang saya, Anda semua mau mujizat pelipat gandaan. Dan ucapan syukur itu adalah pintu untuk saudara dan saya mengalami mujizat pelipat gandaan. Saat Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, Alkitab berkata bahwa Yesus mengucap syukur dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Setelah dia mengucap syukur, baru dia membagi-bagikan kepada orang banyak itu yang sudah duduk berkelompok 150 dan 10. Yohanes pasal 6 kita lihat. Yohanes pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Yohanes pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Ya. Dia mengambil roti, lalu dia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Kalau kita lihat Yohanes pasal 6 ini, ayat 11 sampai ayat 14, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Yang tadinya orang lapar, di mana murid-murid berkata tidak mungkin, bahkan uang 200 dinar pun tidak akan mungkin memberi makan kepada orang banyak ini. Itu tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Tapi ketika 5 roti dan 2 ikan, bekal seorang anak kecil ditaruh dalam tangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengucap syukur lebih dulu atas 5 roti dan 2 ikan itu, kemudian memecah-mecahkan di tangannya, membagikan ke tangan murid-muridnya. Di tangan murid-muridnya terjadi pelipat gandaan. Di tangan orang banyak itu semuanya terjadi pelipat gandaan. Alkitab berkata mereka semua makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Sisanya adalah 12 bakul.
Angka 12 adalah angka pemerintahan. Angka 12 adalah angka kekuasaan. Dan Tuhan ingin menyatakan bahwa ketika saudara dan saya punya kehidupan yang ucap syukur, maka Anda terkoneksi dengan pemerintahan Allah, sistem pemerintahan Allah. Anda terkoneksi dengan kuasa Allah, Anda terkoneksi dengan mujizat, pelipat gandaan. Kita tidak akan mengalami yang namanya kekurangan, tapi kita akan mengalami yang namanya kelimpahan. Dan kisah ini menyatakan kebenaran bahwa apapun yang ada di tangan saudara dan saya, atau apapun yang menjadi milik kita, Tuhan mau supaya saudara dan saya menikmatinya. Pakailah itu dengan hati yang melimpah, dengan ucapan syukur. Entahkah itu banyak atau sedikit. Maka pakai dengan ucapan syukur. Jangan membandingkan diri kita yang sedikit dengan orang yang berkelimpahan. Jangan melihat diri kita dengan orang lain. Tapi belajarlah ucap syukur. 5 roti 2 ikan itu sesuatu yang sedikit. Kalau dihadapkan dengan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tapi Yesus mengucap syukur dengan itu dan mau mengajarkan kepada kita bahwa kita sebenarnya bisa mengucap syukur dengan apapun yang ada pada kita sekalipun itu kecil. Makanya Tuhan melipat gandakannya dan mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi ucapan syukur itu sebenarnya berkaitan erat dengan kemurahan hati. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, ucapan syukur itu berkaitan erat dengan kemurahan hati. Ucapan syukur itu harus disertai dengan pemberian persembahan, pemberian waktu, pemberian tenaga. Kalau kita ngomel dengan apa yang kita bisa beri, padahal kita mampu untuk beri, entah itu banyak atau sedikit, maka kita bukan tipikal orang yang mengucap syukur. Kita tidak akan pernah melihat pelipat gandaan. Alkitab berkata begini, bekal seorang anak laki-laki dibelikan kepada Yesus. Saya percaya orang tua mungkin mikir, anakku akan lapar. Karena ini jarak untuk pergi ke kota itu begitu jauh, sehingga dia bisa kelaparan atau dia bisa pingsan, saudara. Tapi anak ini bisa memberi, orang tua juga bisa merelakan. Yang bekalnya ini diberikan ke tangan Yesus. Yang dia terima adalah sisanya 12 bakul. Wow, itu banyak sekali, saudara, yang dia bawa pulang sisanya. Ya. Nah, ucapan syukur seringkali disertai dengan pemberian persembahan. Nah, jika kita ingin membangun atmosfer pelipat gandaan, mulai dari keluarga kita, dari komunitas kita, di pelayanan ini, maka kita harus menaikkan ucapan syukur. Sertailah dengan tindakan memberi yang murah hati. Saya pernah dengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan, dia sedang membangun rumah ibadahnya, dan pada waktu itu, dia lagi butuh untuk membangun, untuk ngecor lantai 2 atau lantai 3, saya kalau nggak salah lantai 2 ya. Kehabisan dia telepon bendaharanya dan dia tanya berapa dananya. Dan bendaharanya berkata, Pak Gembala, uangnya nggak cukup. Uangnya hanya sisa kurang lebih 50 juta. Sedangkan kebutuhannya itu lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Kemudian dia katakan, oh iya sudah tutup. Kemudian dia masuk ke kamar doa. Dia ucap syukur. Lalu Roh Kudus berkata kepada dia, uang kamu itu tabur di kota di mana teman-temanmu, pendeta-pendeta yang lain sedang bangun, atau pendeta-pendeta yang di luar kota, di desa-desa sedang membangun. Uang cuma 50 juta. Kemudian dia minta supaya ya para pekerjanya coba cari siapa yang lagi membangun. Ketika dicari, orang yang membangun di desa itu ada 4 orang, 1 di kota. Gereja nggak terlalu besar. Kemudian dia katakan begini, dia telepon bendaharanya lagi, dia berkata begini, keluarkan semua 50 juta, lalu kirim ke nomor rekening ini masing-masing 10 juta. Jadi 50 juta itu dikirim ke 5 gereja yang sedang membangun, ya, masing-masing 10 juta. Secara hitung-hitungan logika nggak mungkin. Ya. Bendaharanya, Pak, kita lagi butuh uang, Bapak minta uang dikeluarkan. Kita nggak ada uang lagi di kas. Dia katakan, keluarkan ini menjadi benih. Kita nabur dengan hati yang berlimpah, dengan ucapan syukur. Karena saya tidak tahu secara hitung-hitungan matematika. Sepertinya ini sesuatu yang bodoh. Tapi saya mau taat kepada perintah Tuhan. Dan saya tahu bahwa ini adalah benih yang Tuhan mau untuk kita tabur. Saudara, ketika itu dikeluarkan dan mereka tabur kepada gereja-gereja yang membutuhkan, bahkan mungkin saja itu nggak menolong banyak, tapi mereka menabur benih itu. 2 bulan kemudian,
Gedung gereja mereka mulai berjalan. Gembalanya bingung. Bendaharanya juga bingung dari mana uang datang. Sehingga semua yang mereka tabur hanya 50 juta, tapi mereka menerima uang yang masuk itu miliaran, bahkan bisa menyelesaikan gedung gerejanya dengan sangat baik. Bisa terisi semuanya tanpa hutang bank. Ketika mereka renungkan, mereka mulai percaya bahwa ketika kita mulai mengucap syukur dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kita, sekalipun itu sedikit kecil, hitung-hitungan di pikiran kita nggak masuk akal, tapi ketika kita menabur dengan ucapan syukur, maka itu melahirkan mujizat pelipat ganda. Nah, teman ini bersaksi, dan mereka mengalami mujizat ketika mereka membangun rumah Tuhan. Saya percaya hal yang sama juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa itu kurang, tapi Tuhan gerakkan untuk kita menabur, maka saya percaya Anda akan mengalami pelipat gandaan. Anda nggak akan berhutang. Anda nggak hidup dengan hutang, tapi justru Anda hidup untuk memberkati orang lain. Anda hidup dengan kelimpahan yang Tuhan berikan kepada saudara. Orang memberi itu akan semakin diberkati. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Jadi kalau kita memberi, Anda lebih diberkati daripada orang yang menerima. Ketika saudara penuh dengan ucapan syukur, karena ucapan syukur berkaitan dengan kemurahan hati, maka kita harus penuh dengan kemurahan hati untuk suka memberi kepada orang lain. Hal yang ketiga, hal yang ketiga adalah ucapan syukur itu adalah pintu untuk mengaktifkan kuasa kebangkitan. Ucapan syukur adalah pintu untuk mengaktifkan kuasa kebangkitan. Yohanes 11 ayat 40 sampai ayat 44. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, terjemahan yang lain berkata, Yesus menengadah ke sorga dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Multimedia tolong tampilkan. Yohanes 11 ayat 40-44. Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Wow. Ucap syukur adalah pintu untuk mengaktifkan kuasa Allah. Yesus mengucap syukur kepada Bapa di sorga karena Bapa telah mendengarkan doanya. Mengapa Yesus mengucap syukur lebih dulu? Karena Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus sangat mengerti bahwa Bapa selalu mendengarkan dia. Alasan doa disertai ucapan syukur adalah supaya mujizat terjadi. Dan terjadi ucapan syukur dari mulut orang banyak yang menjadi percaya. Alkitab katakan hari itu ketika mereka melihat orang yang sudah mati 4 hari itu bangkit keluar dari kuburan. Mereka mengucap syukur dan mereka berkata bahwa Yesus adalah nabi. Wow. Lalu mereka melihat kuasa Allah dinyatakan. Saat Yesus membangkitkan Lazarus. Dan Lazarus ini adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Kakaknya adalah Marta dan Maria. Alkitab berkata Yesus menaikkan ucapan syukur. Jadi ketika Bapak Ibu datang, masuk dalam kehidupan sehari-hari, pelayanan, pekerjaan, bisnis kita, keluarga kita, dengan ucapan syukur, Anda sedang masuk dalam dimensi supranatural, dimensi untuk Anda mengakses mujizat, mengakses kuasa Allah, mengakses perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Hari Jumat nanti kita akan merayakan Jumat Agung. Hari di mana Yesus mengalami penderitaan, kesusahan, kesakitan, kesedihan, air mata. Yesus mengalami yang namanya kegelapan. Nampaknya tidak ada jalan keluar. Benar Bapak Ibu. Namun ketika nanti kalau kita lihat bahwa ketika hari Minggu,
Yesus bangkit dari kematian. Itu adalah hari kebangkitan, hari kemenangan, dan hari keselamatan. Yesus melakukan ini dengan ucapan syukur. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia tahu bahwa Bapa memberikan kepada dia sebuah tanggung jawab untuk dia datang dan menjadi korban grafirat untuk mendemonstrasikan kuasa Allah dan menyelamatkan kita semua. Supaya kita bisa mengakses kuasanya. Supaya dunia bisa tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat 21. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyak nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya sudah sangat lemah. Bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kisah ini menyatakan sebuah kebenaran bahwa tanpa ucapan syukur, saudara dan saya tidak akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, tanpa ucapan syukur, saya tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Tapi dengan ucapan syukur, maka kita akan melihat demonstrasi kuasa Allah akan dinyatakan. Pintu-pintu kubur, pintu-pintu yang tertutup bagi bisnis, pekerjaan, bagi keluarga saudara akan dibukakan oleh Tuhan. Dan Anda akan melihat yang tadinya kematian, yang tadinya tidak bisa bangkit, akan ada kematian. Yang tadinya tidak ada pengharapan, sekarang ada pengharapan. Yang tadinya Anda berkata bahwa tidak mungkin saya bisa menggapainya. Mungkin, karena dan Anda akan melihat pelipat gandaan terjadi. Ucapan syukur adalah bukti dari orang percaya. Jadi kalau kita berkata bahwa saya orang percaya, maka hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Bukti bahwa kita adalah orang percaya adalah penuh dengan ucapan syukur. Kita punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan dalam doa. Kita punya waktu-waktu pribadi untuk beribadah dengan Tuhan. Kita punya waktu-waktu pribadi untuk merenungkan, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Itu bukti bahwa kita hidup dengan penuh ucapan syukur. Amin. Pengejaran kita bukan cuma berkat. Pengejaran kita bukan cuma uang, bukan cuma kedudukan, bukan cuma nama baik. Pengejaran kita adalah kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan perkenanan Tuhan itu salah satunya adalah dengan ucapan syukur. Ucapan syukurnya bukan cuma kita berkata, aku mengucap syukur. Tapi ucapan syukur adalah kehidupan kita yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang percaya bahwa hidup ini adalah kendali Tuhan. Dan ucapan syukur adalah syarat mutlak untuk kita melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah keajaiban. Kemuliaan Allah adalah mujizat-mujizatnya. Kemuliaan Allah itu adalah kuasanya yang akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Dan apa yang tadinya orang berkata tidak mungkin, itu akan menjadi mungkin karena Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Sebab ucapan syukur adalah salah satu cara untuk kita membangun atmosfer kerajaan Allah. Bisa bayangkan kalau dalam sebuah tempat ibadah, sebuah pelayanan, satu gereja, satu keluarga, ya satu tempat bisnis, penuh dengan ucapan syukur. Semua yang ada di sana, orang-orang yang suka bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Maka kita sedang membangun atmosfer kerajaan Allah. Artinya terkoneksi dengan sumber mujizat, terkoneksi dengan sumber kuasa, untuk kita melihat demonstrasi kuasa Allah, keajaiban-keajaibannya, mujizat-mujizatnya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari hidup dengan ucapan syukur. Ucapan syukur adalah tanda bahwa kita ada dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, ucapan syukur adalah pintu untuk kita melahirkan mujizat pelipat gandaan. Dan yang ketiga, ucapan syukur adalah pintu untuk kita mengaktifkan kuasa Allah. Jadi kalau kita melihat perkara-perkara supranatural, perkara-perkara hebat terjadi, hiduplah dengan ucapan syukur. Karena itu adalah akses untuk kita melihat demonstrasi kuasa Allah dinyatakan atas kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bapak di sorga, terima kasih pagi